Shalom semuanya. Hari ini saya akan membawakan dengan firman Tuhan yang diambil dari Roma 3 ayatnya yang ke-21 sampai ke-31. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Al-Quran suara terlebih dahulu. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Setelah saya baca berulang kali pasal kali ini membahas tentang manusia yang kehilangan kemuliaan Allah yang telah diselamatkan oleh iman. Pada awal, kitab ini yaitu pada Roma 3 ayat 23 sampai 25 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di sini tertulis bahwa kita, manusia, telah kehilangan kemuliaan Allah oleh perbuatan dosa. Dan karena kasih karunia Allah, Allah memberikan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, sebagai jalan perdamaian untuk menebus dosa kita, umatnya yang berdosa. Di sini muncul pertanyaan, Allah Bapa telah mengasihi kita sebagai umatnya. Terus apa tindakan kita? Apakah kita sudah mengasihi Allah? Poseuke, yaitu minta firman kepada Tuhan lalu kita lakukan. Betul sekali Maxwell. Orang yang serius dengan Tuhan pasti selalu proseuche berdoa minta firman sebelum bertindak, agar tindakannya mendukung pekerjaan Allah dan bukan malah menghancurkan pekerjaan Allah.
Very good point. Well done, Maxwell. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya dari Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik, melainkan dari Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan perintahnya, itu berarti kita sudah mengasihi Dia. Dan itu adalah bentuk ucapan syukur kita, karena kita sudah diselamatkan. Pada Roma 3 ayat 26-30 yang berbunyi, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, berarti secara tidak langsung ayat ini bilang kita tuh nggak perlu ngelakuin hukum Taurat. Jawabannya iya. Karena ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan Yesus, Galatia 2 ayat 16 yang berbunyi, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 12-14 yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apapun yang kita minta akan dilakukan. Apapun yang kita minta akan dilakukan. Ayat Yohanes ini membuktikan bahwa jika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan kita akan memperoleh. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Dari sini kita belajar bahwa dalam Tuhan ada kehidupan. Dan jika kita mau melakukan tugas Tuhan, kita akan selalu disertai dan kita akan memperoleh terang. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.